Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanifah Nurfadilah, NIM 1917102062 dari 4 KPIB akan menjelaskan mengenai perbedaan komunikasi lintas budaya. Berikut pemaparan materinya. Definisi lintas budaya. Lintas budaya terjadi ketika manusia dengan budayanya berhubungan dengan manusia lain dari budaya yang berbeda, berinteraksi, saling mempengaruhi, memberikan dampak positif dan negatif. Adanya perbedaan budaya karena budaya bersifat dinamis dan selalu berevolusi. Lintas budaya menciptakan nilai untuk menentukan mana yang tepat dan dapat diterima oleh budaya lain, sehingga menjadikan manusia dapat berkomunikasi dengan baik, mempererat ikatan, memberikan keunikan dan berbagai pengalaman. Terciptanya perdamaian dan harmonisasi kehidupan. Selanjutnya ada perbedaan budaya. Perbedaan itu dapat dilihat dari nilai-nilai sosial, peran dan status, pengambilan keputusan, konsep waktu, konsep cara komunikasi, konteks budaya, bahasa tubuh, perilaku sosial, perilaku etis, dan perbedaan budaya perusahaan. Pada dasarnya, manusia menciptakan budaya atau lingkungan sosial sebagai suatu upaya adaptasi terhadap lingkungan fisik dan biologis. Setiap budaya memberi identitas kepada sekelompok orang tertentu, sehingga jika ingin lebih mudah memahami perbedaan-perbedaan yang dalam setiap budaya tersebut, kita harus mampu untuk mengidentifikasi budaya tersebut nampak pada komunikasi dan bahasa. Sistem komunikasi, verbal maupun nonverbal, membedakan suatu kelompok dari kelompok lainnya. Terdapat banyak sekali bahasa verbal dan bahasa nonverbal di seluruh dunia. Bahasa nonverbal sering dianggap bersifat universal, namun perwujudannya kerap pula berbeda secara lokal. Pakaian dan penampilan. Pakaian dan penampilan termasuk dandanan untuk menghias tubuh juga berbeda secara kultural. Makanan dan kebiasaan makan. Cara memilih, menyiapkan, menyajikan, dan menikmati makanan sering berbeda di antara berbagai budaya. Waktu dan kesadaran akan waktu. Kesadaran akan waktu berbeda antara budaya yang satu dengan budaya lainnya, sedangkan orang tepat waktu dan sebagian lainnya merelatifkan waktu. Kemudian penghargaan dan pengakuan. Suatu cara untuk mengamati suatu budaya adalah dengan memperhatikan cara dan metode memberikan pujian atas tindakan baik dan berani, pengabdian atau bentuk lain penyelesaian tugas. Hubungan-hubungan. Budaya juga mengatur hubungan manusia atau organisasi berdasarkan usia, jenis kelamin, status kekeluargaan, kekayaan, kekuasaan, dan kebijaksanaan. Kepercayaan dan sikap. Semua budaya tampaknya mempunyai perhatian terhadap hal-hal supernatural berupa praktik keagamaan atau kepercayaan. Nilai dan norma. Berdasarkan sistem nilai yang dianut suatu budaya menentukan norma perilaku masyarakat yang bersangkutan. Aturan ini bisa berkenan dengan berbagai hal, mulai dari etika kerja atau kesenangan hingga kepatuhan mutlak atau keleluasaan bagi anak-anak, atau sikap istri berupa penyerahan secara kaku pada suami atau justru kebebasan total. Rasa diri dan ruang. Kenyamanan yang dimiliki seseorang bisa diekspresikan secara berbeda dalam setiap budaya. Beberapa budaya sangat terstruktur dan formal, sementara budaya lainnya lebih lentur dan informal. Beberapa budaya sangat tertutup dan menentukan tempat seseorang secara persis, sementara budaya lain lebih terbuka dan mudah berubah. Yang terakhir, proses mental dan belajar. Beberapa budaya menekankan aspek perkembangan otak ketimbang aspek lain, sehingga orang dapat mengamati perbedaan-perbedaan yang mencolok dalam cara belajar dan berpikir orang-orang. Kesimpulan, perbedaan budaya itu seringkali menyulitkan manusia untuk saling berkomunikasi, sebab perbedaan-perbedaan ekspektasi budaya dapat menimbulkan resiko yang fatal. Setidaknya akan menimbulkan komunikasi yang tidak lancar, timbul perasaan tidak nyaman, atau timbul kesalahpahaman. Untuk menghindari hal itu, maka memahami komunikasi lintas budaya sangatlah penting dan harus dilakukan. Dengan memahami perbedaan-perbedaan itu,
maka kita akan mampu melayani kebudayaan orang yang hendak dijadikan lawan bicara, sehingga tidak akan terjadi kesalahpahaman yang dapat menimbulkan konflik berkepanjangan. Demikian pemaparan materi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.